Kan gue juga keluar masuk jadinya. Herman belum masuk ya? Live-nya udah masuk di itu, di Facebook. Udah. Siapa yang udah datang? Herman belum datang. Belum. Mas Adinawi baru masuk. Mungkin jaringannya pada remote. Mas Adinawi, selamat malam Mbak Gayatri dan rekan-rekan. Semuanya, assalamualaikum. Jadi nanti sudah datang. Nggak di nanti kita sudah datang. Mungkin kita mulai aja ya. Biasanya yang lain kan pada musuh. Selamat malam, assalamualaikum Mas Adi. Halo Mbak. Ya. Halo Herman. Gadis Kinanti. Oke, kita mulai aja. Bosku dan Mediansi. Sebetulnya hari ini banyak yang harusnya datang ya, tapi nggak tahu, mungkin mereka pada telat. Katanya mau pada datang. Undangannya soalnya banyak. Agung? Gimana di kau? Kita mulai. Mbak Gayatri mau pakai yang mana nih? Yang 16 September. Ya, Waduh, itu. nggak kelihatan nih. Yang Itu, Gayatri ya. Wedotami apa Gayatri Mutari?
Mau aku pin. Apa? Pakai yang Gayatri Wedotami apa Gayatri Mutari mau dipin? Biar mukanya Mbak Gayatri yang kelihatan. Oh, itu yang ada videonya. Yang ada videonya apa tuh? Yang Gayatri Mutari kan persegi panjang. Kalau Gayatri Wedotami kan baloknya tiduran. Yang ada videonya. Semuanya ada videonya. Oh, mati dulu yang ini. Yang ini mati dulu. Ya. Nah, oke. Baik, kita mulai. Kita mulai dari susunan acara. Susunan acara pada SEMA kali ini adalah 1. Gosku memulai pertemuan dengan memberitahu tata tertib SEMA daring ini. 2. Opening SEMA oleh mursyid. 3. Tilawah Quran. 4. Pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris. 5. Pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Indonesia. 6. Penutupan SEMA. 7. Ceramah. 8. sohbet. 9. Penutupan sohbet. Tata tertib. Mohon persiapkan parafernalia, letakkan di dekat Anda, baik itu turbah, sejadah, tasbih, lilin, dan lain sebagainya. 2. Mohon menutup mic kecuali bagi pendaras atau diminta membuka mic. 3. Silakan menutup kamera jika Anda keberatan untuk menayangkan wajah Anda. Untuk partisipan di FB Live, 1. Mohon mempersiapkan parafernalia, letakkan di dekat Anda, baik itu turbah, sejadah, tasbih, lilin, dan lain sebagainya. 2. Untuk sohbet, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Opening pembukaan Ritus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua untuk yang sudah hadir di Zoom ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memulai dengan bismillah. Dan seperti biasa akan memulai dengan membersihkan kocak kita. Saudara Super Kesi, Herman, apakah bersedia untuk membersihkan kocak kita pada kemah malam ini? Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridai kita malam ini. Semoga 4 pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Selanjutnya adalah mencuci tangan. Kepada semua yang hadir, apakah bersedia untuk mencuci tangan dengan saya? Ya, bersedia. Bersedia. Ya. Mari kita mulai mencuci tangan dengan mengucapkan bismillah. Selanjutnya adalah mencium ambang pintu yang merupakan lambang dari para imam. Kita nyuwun sewu. Saat saya mengucapkan syahadah dan tawassul, Anda boleh meletakkan tangan di dada dan kemudian atau mencium turbah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan, dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Allah melimpahi seluruh nabi suci, Adam, Ibrahim, Musa, Daud, Isa Al-Masih, Muhammad, dan seluruh pembimbing suci, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Arido, Muhammad At-Taqi,
Al-Jawad, Ali Al-Hadi An-Naki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah merahmati Haji Bektas Wali. Selanjutnya adalah menyalakan lilin. Kepada saudara Seraksi Herman, apakah bersedia untuk menyalakan lilin untuk menerangi semah pada malam ini? Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah meridai kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada saudara Gosku, dipersilahkan untuk memulai dengan membaca Al-Furqan sebagai reminder kepada kita semua dasar dari kita. Kriterion atau 10 perintah Tuhan atau dekalog. 1. Akulah Yahuwahu Gusti Allahmu. Jangan ada Gusti Allah selain aku. Jangan menyebut nama Yahuwahu Gusti Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah Sabat dan memeliharanya secara kudus. Hormatlah ayahmu dan ibumu. Janganlah membunuh. Jangan berbuat tinaf. Jangan mencuri. Jangan memfitnah, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Terima kasih kepada saudara Gosku. Kita melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dari Al-Quran. Kepada saudara Meidansi Herman, dipersilahkan untuk membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki semah. Pada kesempatan semah kali ini, mula-mula yang akan dibaca adalah Mazmur dalam bahasa Indonesia oleh Gosku, kemudian tanggapan dari saya, dan kemudian nanti saudara Herman membacakan terjemahan atau tafsir Al-Quran yang menanggapi dari Mazmur itu juga. Pada saudara Gosku dipersilahkan. Tertutup di atasnya ya? Susah. Enggak, itu kepada Zakir Utama. Kepada Zakir Utama. Kepada Zakir Utama agar nada diselaraskan. Jangan hancurkan maktam untuk didaraskan dari Daud. Apakah kau sungguh berkata, yang hak wahai majelis tiada berdaya? Adakah kau nilai dengan hak, wahai anak manusia? Ya, ya. Dalam hatimu berbuat kejahatan, menimbang kekerasan menghisap perbuatan, di muka bumi, di atas bukit, dan di rawa-rawa. Wahai Muslim yang mendaraskan Al-Quran, wahai murid Kristus yang menyanyikan Injil Tuhan, wahai putri-putri Elia yang bermazmur, di jalan-jalan dunia dan langit yang makmur, adakah jumhur-jumhur kalian mentransmisikan kebenaran dalam perbuatan dari kesungguhan pikiran dan harapan, ataukah kejahatan, ketidakadilan,
penindasan melalui klaim kuasa manifesto takdir kekuasaan dalam selubung fatwa, doktrin, dogma sebagai takfiri menerjang yang berbeda gereja, mazhab, kenisah, dan cara sembahyang. Maidansi, Herman. Dibaca oleh apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa yang berlalu melalui kala demi kala, sungguh manusia itu merugi kecuali yang arif bijaksana, yang menggenggam iman dan berbuat yang hak senantiasa, bergabung dalam yang hak tiap-tiap mereka yang waskita, dalam kesabaran dan dalam keistiqomahan pula di bumi sepanjang masa kala mereka berada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih. Silahkan Saudara Gosku. Kalimat atas selalu nggak kelihatan ini. Semua yang fasik. Semua yang fasik telah dalam kesesatan, bahkan sejak lahir. Siapa akan menyiarkan kebatilan karena melihat siang muklis? Racun mereka bagi bisa ular aspis. Bagai yang bebal tuli mengunci telinga mereka agar tidak mendengar suara, memikat hati, memikat pilihan mereka. Patahkan gigi geligi dalam mulut mereka. Ya Elohim, hancurkanlah geligi yang luar biasa. Gadang pada singa-singa muda itu, Yahuwahu. Mazmur 58 ayat 3-6. Wahai Muslim yang mengenal Muhammad, yang kau junjung Al-Quran sebagai keramat, adakah hafalanmu dan tilawah indahmu menembus ke dalam darah, tulang belulang ke dalam batin sampai setiap lelakumu? Ataukah engkau Ibnu Muljam, Khawarij sembelang, pengkhianat Al-Husain di dalam kocaknya, pengkhianat Al-Hasan di dalam kocaknya, pengkhianat Al-Husain di Kufah dan Teheran, Yazid dengan Shimir dan Al-Hajjaj pada saatnya yang mencerca Ali merundung Fatimah di jalanan. Celakalah Muslim, hafiz Quran dan yang bersolawat dalam sholat dan Husainah. Tapi mulutnya menghujat, tangannya menikam untuk mengubur keadilan, membelah kemanusiaan dalam ego sektarian. Ya, Saudara Herman, silahkan baca terjemahannya saja. Tidakkah kau lihat bagaimana Tuhan menghadirkan sebuah perumpamaan, kata-kata tanpa ragu tentang sebatang pohon baik yang akarnya kokoh teguh dan cabang-cabangnya tidak menentang, kesaujana langit menjulang sungguh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, bosku, biarlah mereka meleleh. Biarlah mereka meleleh umpama cucuran air yang mengalir di sepanjang perjalanan. Saat ia rukuk untuk menembakkan panah, biarlah mereka umpama masih dibelah-belah. Bak bekicot melendir, biarlah mereka melintas. Guguran kerumunan sebelum waktunya menetas. Dilahirkan seorang puan yang jatuh dari kuningan mentari. Sebelum belangamu dapat merasakan api semak duri,
Ia akan melanda mereka bagi di bawah angin badai, pergi yang hidup bugar maupun yang hangus mati. Mazmur 58 ayat 7-8. Celakalah, celakalah, sungguh terkutuklah setiap kaisar dan raja, pendeta di sinagog, masjid maupun gereja yang berjabat tangan dengan mereka untuk memperbudak dan diperbudak. Dengan perang suci memberi sesajen anak manusia dan menggiring ke dalam lubang beludak. Mereka membelenggu dengan narasi palsu kebebasan pada setiap doktrin keselamatan dan perdamaian. Omong kosong peradaban dan pencapaian sains dan teknologi untuk makar terhadap kehidupan dan mungkar ke atas bumi. Ilmu, pengetahuan, dan kearifan hanya untuk menjalimi. Sungguh laknatullah setiap kain yang mencabik suri. Silahkan Meidansi Herman membaca terjemahan. Yang buta dan melihat tidaklah sama adanya, pun ke dalam gelap seperti kobaran cahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara Gosku, orang benar itu akan bersuka cita, dilihatnya pembalasan, hatta akanlah dia, membasuh kakinya dengan darah orang fasik itu, sehingga orang yang melewati jalan itu akan berkata, sungguh pasti ada ganjaran. Pahala bagi orang benar, maha adil Tuhan, yang menghakimi bumi sebelum terbitnya hari. Mazmur 58 ayat 10-11. Karbala, oh Karbala ya Elohim, dengarkanlah permohonan hamba-hamba yang lemah ini. Pandanglah kami, duhai empat kutub leluhur kami. Hadirkanlah kami ke jalan-jalan Karbala, sebagaimana darah Al-Husain mensibgah di Efrat. Bagi kerumunan Megiddo yang diinjak-injak para Baal. Bawalah langkah kami untuk ziarah Asyura di setiap pelayanan bagi kemanusiaan, meski hidup terjungkal penyakit, hutang, kebijaksanaan penguasa, dan lara di jalan sunyi nan muram. Maha adil, indah kasih Tuhan, di dalamnya kami merasa tentram. Penutup Shema kepada Saudara Mediansi, Saudara Herman, sila membaca terjemahan. Sebelum ini dalam Zabur telah kami tulis setelah zikra Taurat menggalaukan. Perabdalku yang saleh ialah ahli waris segenap bumi dan dimanapun keberadaan. Semoga Allah meridai sema kita malam ini. Semoga Allah merahmati sohbet kita setelah ini. Semoga empat mursyid membimbing sohbet kita dan setelah ini selamanya. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Saudara Seraksi, silahkan memadamkan lilin karena kita sudah selesai Shema dan kita akan memulai sohbet. Dan kita nggak usah istirahat ya, karena mulai sudah agak telat. Sohbet kali ini judulnya bukan, saya belum ganti itu judulnya. Judulnya Anak Domba Muhammad Ali. Ya, kita akan mulai langsung, mungkin bisa slide selanjutnya ya. Slide yang pertama. Mukadimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya sapa lagi semua yang sudah hadir. Mungkin nanti masih ada yang datang terlambat seperti biasa. Waalaikumsalam. Tema kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai Muhammad Ali.
Dan ini didasarkan pada tadi Masnul yang kita baca. Dan pada malam ini kebetulan adalah tanggal 19 Safar. Besok adalah peringatan Arba'in yang sebetulnya sangat spektakuler kalau melihat bagaimana tahun ini dilaksanakan. Slide selanjutnya. Pokok pertama yang akan saya bahas adalah tentang transmisi dan transmitter. Saya akan bacakan terjemahan dari teks itu. Tapi seorang dari tetua itu dan adil bijaksana berkata padaku, jangan menangis. Sesungguhnya benih sang singa dari suku Yehuda, akar dari Daud, telah pun berjaya membuka server itu dan mengungkap pula meningkat 7 materinya, segel ilahnya. Hatta kulihat dan sungguh di antara tahta bahwa keempat makhluk itu ternampak pula. Dan di tengah-tengah para tetua berdirilah ia, Arnion itu, seakan-akan telah disembelih demi susila. 7 tanduk dan 7 matanya, itulah 7 roh ilahi yang arif bijaksana. Yang diutus hatta ke segenap penjuru dunia. Arnion itu datang dan mengambil itu sefef yang bermakna dari tangan kanannya yang duduk pada itu singgasana. Bagi persembahyangan yang sudah seharusnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teks ini, saya ingin menegaskan lagi sebagian orang bertanya, kenapa sih kita itu perlu perantara atau penghubung untuk berhubungan dengan Tuhan? Bukankah itu syirik? Bukankah Tuhan itu bisa langsung kita komunikasi langsung dengan Dia? Jawaban saya sebagai berikut. Yang pertama, syirik terjadi manakala kita memuja penghubung atau perantara kita sebagai satu-satunya keselamatan, sebagai kebenaran, keunggulan, sehingga kalau kita tidak sadar, kita akan diperbudak oleh hal itu, dan kita akan memperbudak yang lain dengan meyakini tanpa memberikan persembahan atau sesajen kepada mereka, kepada penghubung itu, maka penghubung itu tidak akan meridhoi dan merahmati kita. Itu masalah syirik. Di sisi lain, secara rasional, kita perlu perantara dalam setiap hal yang kita lakukan untuk mendapat berkah, rahmat, dan kasih sayangnya. Kata berkah ini, dalam bahasa Indonesia itu nikmat. Jadi kita perlu untuk merasakan kehadirannya menjadi nyata, terasa oleh kita, karena kita masih dibelenggu oleh persepsi panca indera. Sebagai contoh, untuk makan kita perlu petani dan nelayan yang menyediakan bahan makanan ke dapur kita. Kita perlu Pak Yusak yang menanam padi supaya kita bisa makan beras. Kalau kita nggak masak, kita tetap perlu juru masak. Yang memasak makanan untuk Mas Adi misalnya adalah istrinya. Itu adalah contoh penghubung kita dengan berkat atau nikmat Tuhan. Komputer ini juga sama. Saya bisa nulis, nggak mungkin ada seseorang yang tidak menambang bahan untuk komputer saya misalnya. Yang membawakan produk ini ke toko sehingga saya bisa beli. Nah, kita perlu melihat semua ini dalam satu keseluruhan yang utuh. Nah, kemudian sahabat yang lalu, seorang murid bertanya, kalau kita tidak perlu belajar transmisi Al-Quran dan Alkitab, kan dalam hidup ini sudah cukup toh dengan akal budi atau akal sehat, itu ditanya oleh Mbak Maria. Mungkin dia tidak bisa hadir hari ini. Itu juga benar. Dalam tataran ilmu dan pengetahuan dapat berasal dari manapun untuk menumbuh kembangkan diri kita dengan akal budi dan hati nurani. Tapi ada 3 persoalan kenapa transmisi sistem ini sangat penting. Sampradaya dan Parampara ini sangat penting. Kita akan menemukannya dalam Wahyu 5 ini. Yang perlu diingat, konsep ini tidak hanya ada di
Sinai, ya kan? Sampradaya dan Parampara itu sendiri kan dari bahasa Sanskrit yang saya pinjam untuk menjelaskan metode ini. Dan ini juga terutama karena adanya penindasan dan hegemoni suatu kekuasaan yang besar, maka ada metode-metode semacam ini. Oke. Saya ulangi yang kemarin saya jawab kepada Mbak Rita. Pertama, masalahnya ada persoalan reduksi, eksploitasi, dan tujuan yang disalahgunakan. Itu sebabnya kita memerlukan sholat atau berhubungan dengan transmisi melalui transmitternya. Nah, di sini pengertiannya adalah sholat itu bukan sholat kita yang dipahami oleh muslim, itu salah satu bentuk sholat yang lain juga. Sholat di sini lebih kepada sholawat, tapi sholawat dalam bentuk fisikalnya. Kita telah melihat bagaimana transmisi baik sastra lisan maupun sastra tulisan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan penindasan. Antara lain karena secara natural manusia itu suka narasi, suka cerita. Jadi cerita itu digunakan dalam berbagai wujud untuk propaganda, untuk mengendalikan massa, ya kan? Seperti ada buzzer, ada cebong, ada kadrun. Itu misalnya contoh. Atau dalam masa yang sama juga bisa untuk melakukan transformasi dan rektifikasi, pemulihan dan perbaikan. Misalnya film untuk memberikan kita kesadaran. Itu suatu bentuk narasi. Dalam konsep sampradaya ini, leluhur memastikan bahwa misi mereka dapat terus dilanjutkan oleh kita. Ya, meski mereka udah tidak ada di alam sama dengan kita. Saat yang sama kita sebagai suksesor, penerus, itu bisa benar-benar berhubungan dengan menyampaikan pesan atau transmisi tersebut untuk mengetahui tujuan transmisi itu. Di dunia modern saat ini, kita kenal konsep hak cipta. Dalam hal itu, kita pun juga sedang menghormati hak cipta dengan menghubungi para penyampai transmisi itu langsung, menyimak bimbingan mereka mengenai apa yang telah mereka sampaikan. Ada kemungkinan tentu bahwa tafsir ini berbeda-beda, meski disampaikan oleh yang menyampaikan itu, misalnya Nabi Muhammad menyampaikan dengan transmisi berkepanjangan yang silsilahnya panjang. Kemudian di banyak mulut itu ternyata beda-beda. Gitu kan? Kok bisa beda? Nah, yang terpenting adalah tujuan dari transmisi tersebut. Purpose drivernya. Misalnya yang disampaikan oleh Ning Imas, kemarin yang lagi viral itu, dari Ibnu Qatsir, mungkin akan berbeda dengan yang disampaikan oleh The Beloved and I. Yang penting adalah bukan konteks itu, bukan berbeda. Tapi kepada siapa audiens yang disampaikan? Ning Imas dan Ibnu Qatsir sedang bicara kepada siapa? Gitu kan? Yang penting adalah sampai purpose drivernya. Itu soal pertama. Soal kedua, kita itu hidup bersama-sama. Ini masalah, kita hidup bersama-sama kan. Pasti ada masalah kalau kita hidup bersama dengan siapapun. Jadi kita tetap perlu pengasuhan terus-menerus. Kita perlu mood buster. Apa itu bahasa Indonesianya mood buster? Dan kita perlu pendamping. Pendamping di sini bisa istri, suami, orang tua kan. Siapa saja yang bikin kita merasa tidak sendirian. Nah, nafsiologi, ya studi yang saya bangun dari The Beloved and I ini mendefinisikan agama sebagai cara seseorang atau sekelompok orang mengimani suatu realitas tertentu untuk menyintas. Nah, khususnya dalam agama umat Israel ini, kalau kita lihat di kisah-kisah yang ada di Alkitab dan Al-Quran, adalah cara mereka mengimani monorealitas atau tauhid untuk menyintas bersama-sama. Jadi nggak sendirian, bersama-sama. Nah, jadi dalam konsep ini, sampradaya Parampara ini, digambarkan secara subliminal atau secara sembunyi ya,
agama Seth atau Nabi Seth adalah agama yang bertumpu pada kehidupan komunal sebagai satu keluarga dengan organisasi yang sederhana. Setiap kali ada perselisihan atau keluarga membesar, itu dibagi dua, harus 3 atau lebih. Ya, kita lihat contoh kasus Ibrahim. Ada konflik, ya udah dipaksa ya. Hajar itu berhijrah ke Makkah atau Paran, misalnya seperti itu. Atau membesar seperti kisah Nabi Nuh. Jadi 3 anaknya itu membuat pondoknya masing-masing. 3 anak itu kan. Ya, kemudian perintah Sabat dalam Dekalog menunjukkan detail hierarki dalam satu keluarga yang sederhana sekali. Anak itu subordinat ibu dan bapak. Begitu juga abdi dan pekerja. Kalau abdi itu tidak digaji ya. Kalau pekerja itu digaji. Maksudnya tidak wajib digaji, tapi dia harus dikasih tempat makan, tempat minum. Nah, tapi di dalam Dekalog, kisah Sina istri tidak disebut sebagai subordinat suami. Artinya, satu TK atau pondok dapat diasuh seseorang atau sepasang guru. Nah, kalau kita lihat itu sifatnya meritokrasi. Satu ciri khas matriarkat. Nah, matriarkat di sini bukan berarti harus ibu yang memimpin ya, tapi maksudnya adalah kesetaraan. Semua orang seperti meritokrasi. Semua orang itu pada akhirnya bisa untuk menjadi seorang pengasuh. Untuk melanjutkan anak atau abdi, dia bisa melanjutkan pengasuhan dan pelayanan. Kalau kita juga lihat dalam konsep Daud dan Tanah Sut yang minggu lalu kita bahas, bisa saja kan di kehidupan berikutnya yang terbalik. Bisa saja kalau kita mengimajinasikannya seperti itu. Maka itu lebih mudah melihat bahwa ini bukan konsep hierarki yang rumit dan kompleks yang berpotensi untuk menindas. Jadi sifatnya di sini hierarkinya ada satu kesempatan untuk fungsi dan peran yang dijalani menurut status yang diberikan padanya. Jadi dengan model ini kita belajar hidup koeksis, berdampingan dalam satu keluarga. Gimana cara kita bisa hidup bersama-sama menghadapi segala tantangan. Jadi transmisi dan transmitter atau musik perawi itu dijalani dan dihayati bersama. Jadi spiritualitasnya bukanlah keselamatan atau keunggulan individual, juga bukan sektarian. Kalau kita lihat keluarga lain adalah keluarga kita juga. Itu kan konteks dari ceritanya Nabi Nuh begitu, gitu kan? 3 anaknya, 1 juga. 2 anaknya Ibrahim, 1 keluarga. Seperti itu. Jadi idealnya, yang diharapkan ini idealnya ya, kita tuh saling menyemangati, saling memulihkan, saling asah-asuh, gitu kan. Dan dengan cara ini kita lihat Dekalog adalah tatanan sederhana untuk hidup bersama-sama. Kita bukan sedang belajar ke arah one man show, tapi kita itu sedang belajar melayani dan dilayani untuk kebersamaan. Karena itu ada konsep musahitlik dan permuritan. Musahitlik itu tadi persaudaraan spiritual dan permuritan. Nah, selain itu, transmisi adalah sebagai juga mood buster di tangan pengasuh yang sesungguhnya. Maksudnya itu begini, kalau kita lagi putus asa dalam satu masalah, kalau kita datang ke pengasuh yang benar-benar menyampaikan transmisi itu, pasti insya Allah akan membangkitkan semangat kita lagi, apapun itu. Setidaknya itulah yang saya alami. Jadi itu 2 hal. Kemudian yang ketiga, itu adalah masalah ego kita. Dengan konsep ini kita belajar rendah hati. Gimana cara menyimak dalam pelatihan kita, dalam kaderisasi kita. Contoh kita mencium tangan orang tua yang lebih tua. Saya cium tangannya Pak Yusak. Atau saya meletakkan tangan di dada sebagai sikap tabik dan hormat. Atau saya memanggil Mas, Bapak, Ibu. Ini tuh bukan hanya sekedar menghormati. Egaliter
bukan berarti tidak menyebut panggilan yang layak atau tidak cium tangan kakek dan nenek kita. Gestur dan gaya bahasa tertentu adalah pelatihan rendah hati dan menundukkan ego kita. Ini kan paling sulit ya, ego itu paling sulit untuk ditundukkan. Nah, dalam bersampradaya, kita ditantang untuk bersikap rendah hati kepada yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Sebagaimana perintah, hormati ayahmu dan ibumu. Dalam berparang-parah, sebagai pengasuh, ini seperti saya contohnya, saya ditantang untuk bersikap rendah hati kepada yang lebih muda, pada anak, kepada murid, sebagaimana perintah sila ketiga dan sila ke-10. Jangan sebut nama Allah dengan sia-sia. Jangan ingini kepunyaan orang lain. Jadi kita tuh nggak mungkin rendah hati dan mewujudkan, misalnya ada kata hadis dari Haji Bekaswali, dia bilang, pelihara tanganmu, mulutmu, dan perutmu, perbuatanmu, ucapanmu, dan syahwatmu. Kita nggak mungkin kalau tidak belajar terus-menerus dalam bersikap terhadap orang lain. Ini yang perlu diingat, taklid kepada mursyid bukanlah kita menyerahkan diri untuk diperbudak dan untuk menyenangkannya. Tapi ini adalah gestur kerendahan hati yang sesungguhnya menuntut si mursyid itu bersikap rendah hati berkali-kali lipat daripada gestur muridnya. Saya harus berkali-kali lipat lebih rendah hati kepada siapapun yang hadir di sini. Nah, dengan adab dan atau cara inilah, maka transmisi yang sesungguhnya, yang penuh berkah, itu baru benar-benar jadi. Nah, untuk mengokohkan hal ini, agar kita terhindar atau tidak memperbudak dan diperbudak bersama, sebagai sesajen manusia atau memberi sesajen, agar menyenangkan hati Tuhan, saya ingin mengingatkan ucapan dari Syekh Ali. Jadi Syekh Ali bilang, rahmat Allah itu tidak terbatas dan cukup buat kita semua. Jadi kita tidak perlu persembahan apapun. Kalau rahmat Allah itu tidak cukup, maka dia bukan Allah, bukan Tuhan. Inilah poinnya. Jadi hanya Tuhan-Tuhan non-kitabiah yang membutuhkan sesajen manusia. Jangan berpikir bahwa sesajen manusia itu hanya yang sudah dibunuh terus dikasih. Enggak. Yang terjadi selama ini kan juga banyak kita dijadikan sesajennya agama oleh para pemuka agama yang hidup supaya kita melayani mereka tidak dibayar misalnya gitu kan. Itu contoh. Jadi yang saya tekankan dari bagian ketiga ini sangat penting untuk memahami teks ini. Nah, itu munculkan kata anak domba. Anak domba yang digunakan di sini kata-katanya adalah arnion, bukan amnos. Jadi kata arnion ini kemungkinan dari bahasa Aram yang merupakan apa itu namanya? Diminutif. Susah itu ya ngomongnya. Itu kalau dalam bahasa Jawa tuh, yang orang Jawa di sini mungkin mengerti, apalagi Jawa Timur. Ada kecil, ada kecil. Cuili. Oh, gede, udah gede tapi gede. Nah, itu contoh arnion tuh seperti itu. Cara kita pokoknya kecil banget gitu kan, atau besar banget. Nah, bangetnya itu dia bikin jadi kata arnion. Nah, itu contoh apa itu istilah bahasa tekstual diminutif. Oke. Jadi di dalam kekristenan biasanya arnion itu diartikan sebagai anak domba kemenangan. Karena dia itu udah berdaya menyingkapkan dan mengungkapkan gulungan atau sel-sel yang diberikan kepadanya. Nah, dalam teks ini, Yesus menubuatkan akan hadirnya seorang perawi yang melakukan reformasi agar umat Israel atau Palestina ini mengalami pemulihan dari hampir punahnya sistem transmisional dan sistem pengasuhan dalam era kesesatan agung pada siklus kedua yang kemarin kita bahas. Minggu lalu kita bahas pada pasal keempat. Nah, kita lihat di dalam teks ini ada 3 hal
kan? Pertama itu gulungan transmisi. Jadi sangat mungkin bahwa sejak abad keempat ketika konsensus yang kemarin para mursyid itu udah menyerahkan dirinya kepada imperialisme Romawi, transmisi itu telah disampaikan secara bertahap dalam sastra lisan maupun sastra tulis. Oke. Tapi pada saat itu, sejak abad itu sampai zamannya Rasul, itu belum ada yang mampu untuk menanggung menanggung kesulitan dalam menyingkapkan teks itu pada dirinya. Sebab kalau dia mengajarkan, dirinya akan jadi seperti nubuat itu. Keluarganya, dirinya, pengikutnya akan jadi seperti nubuat itu. Kita udah bahas yang minggu lalu. Nah, karena transmisi itu yang nomor 3 disimbolkan dalam gulungan itu mengandung nubuat yang amat menyakitkan. Ya kan? Kalau yang menyingkapkannya dan sungguh-sungguh menjalani sebagai mana transmitternya. Dan transmitter itu disebut Arnion karena dia begitu kecil, tidak diperhatikan, tidak direken gitu bahasa Jawanya. Tapi dia berani menanggung dirti itu. Dengan simbolisme cerita terkenal, misalnya Nabi Muhammad dirancang untuk dibunuh, gitu kan. Terus Imam Ali yang tidur di atas ranjangnya. Oke, kalau cerita ini cerita historis, ini menjadi bukti sejak awal kesediaannya untuk menanggung dirti itu. Tapi kalau ini hanyalah pesan yang metaforik atau mengandung subliminal, maka Imam Ali bersedia memikul sebagai transmitter, sebagai perawi setelah nggak satupun ada yang berani keluar dari takyah untuk melanjutkan transmisi itu. Nah, masalahnya kebanyakan gereja memahami Arnion dan Amnos adalah sama dalam konsep penebusan dosa yang selalu dinisbahkan kepada Santo Paulus. Dari ucapan Syekh Ali Haidar yang saya kutip tadi, kita kan tidak perlu kita tahu bahwa Allah tidak perlu sesajen atau persembahan apapun dari kita. Entah itu panen, entah itu sembahyang kita yang sholat itu bukan Allah nggak butuh itu kan. Nah, apalagi benda-benda kita, apalagi manusia dipersembahkan gitu mati itu kepada Tuhan, nggak perlu kan. Nah, bahkan sejak awal dalam cerita di dalam Taurat atau Bereshit telah disebutkan bahwa sesajen itu bukan diberikan atas perintah Tuhan, itu ada inisiatifnya Kain dan Abel sendiri. Dan menyembah Tuhan tidak sama dengan memberi persembahan itu untuk menyenangkannya. Kita mencari keridhaan Tuhan, kita cari keridhaan Allah. Tapi keridhaan itu bukan ditentukan oleh persembahan. Sebab kasih sayang Tuhan maha luas. Jadi sholat itu tidak diwajibkan, sholat itu tidak sama dengan diwajibkan memberikan persembahan. Next. Itulah alasan kenapa pada ayat ke-6 tadi dikatakan Arnion itu seakan telah disembelih demi susila. Maksudnya, kenapa sih The Beloved NM menambahkan kata kebaikan itu untuk menolak doktrin penebusan dosa sebagai kriteria iman. Masalahnya doktrin itu jadi kriteria iman yang juga digunakan untuk imperialisme atau manifest destiny. Ada tokoh sejarawan mengatakan, dia namanya Edward Said, dia bilang, semua imperialisme dia mengklaim bahwa mereka hadir untuk membebaskan, untuk kebaikan kita semua, untuk beri pendidikan, untuk kita mencapai peradaban. Ini kata Edward Said loh, dia orang barat padahal. Nah, apa yang dia katakan itu adalah wujud manifest destiny. Seperti yang saya katakan, tanduk itu adalah simbol selalu melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan mata biasanya melambangkan menolak bala atau melindungi dari penyakit, bencana, dan kerusakan. Ingat tangan Hamzah atau tangan Miriam atau tangan Fatimah yang 5 itu. Jadi yang saya maksud penyakit dan bencana bukan hanya secara jasmani, tapi juga penyakit hati,
bencana yang hadir dengan kejahatan yang kita lakukan. Dan kemudian di sini tanduk dalam pengertian kekuatan dan kekuasaan yang menghidupkan dan memulihkan. Jadi untuk melawan tanduk yang jahat, ini ada tanduk yang baik. Dan arnion di setiap teks transmisi ada lambang bagi semua transmitter yang bersedia memikul diri karena mengambil suatu tugas parampara atau tugas pengasuhan dan penyampaian transmisi serta kaderisasi. Jadi sebetulnya arnion itu tidak hanya Imam Ali, tapi di dalam teks ini maksudnya adalah Imam Ali dan seluruh transmitter penerusnya, terutama para suksesor sebelum era kegaiban Imam Mahdi. Dan dalam teks ini, Buyruk Al-Furqan atau The Beloved NI menambahkan bagi persembahyangan yang sudah seharusnya, yaitu untuk menegaskan bahwa sembahyang yang dimaksud bukanlah pengertian yang umum saat ini kita pahami, yang sudah sedemikian dalam tataran imperialis konsensus. Ya, di dalam kita terkenal ada sabda yang terkenal, misalnya kita bersaudara itu ada dua jenis, satu kita saudara karena iman, yang kedua karena satu kemanusiaan. Nah, inilah contoh bersembahyang yang seharusnya. Bersembahyang kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Nah, dulu ada seorang muhib yang tanya, kok nubuat itu kenapa Imam Ali dan bukan Nabi Muhammad yang disebut arnion? Kenapa dia yang berhasil mengajarkan transmisi dan menyingkapkannya? Terus kenapa The Beloved NI itu klaim bahwa Imam Ali adalah singa Yahuda dan tunas Daud? Kita akan melihatnya dalam pokok kedua ini. Jadi pokok kedua adalah, judulnya adalah Allah bir Muhammad Ali. Mungkin next. Oke. Saya baca teks itu dalam bahasa Indonesia. Hatta manakala dia mengambil gulungan transmisi, 4 makhluk yang hidup dalam senarai dan 24 tetua tersungkurlah mereka di hadapan sang arnion. Masing-masing dengan harpa kecapi merdu dan mangkok emas dengan dupa kemenyan. Yaitu doa-doa para waliullah sekalian. Dan mereka menyenandungkan nefes baru, berkata, engkau layak mengambil sefer transmisi itu, dan untuk membuka segel-segelnya, sebab kau telah dibunuh oleh setengah pandir, dan menukar mereka untuk Tuhan kita. Dengan darahmu tertumpah pada tanah air, dan setiap suku, bahasa, bangsa, dan negara. Dan dengan sekali pukulan menjadikan mereka hadir kepada Tuhan mereka sebagai para raja dan pendeta. Dan mereka pun akan memerintah bumi pertiwi. Next. Ya, next. Nah, tadi judul itu adalah namanya Uçler. Uçler itu, saya mudah-mudahan benar ya, saya menyebutnya dalam bahasa Turki. Saya nggak bisa bahasa Turki sebetulnya, tapi saya belajar untuk bisa bahasa Turki. Uçler itu adalah Allah bir Muhammad Ali, itu Uçler namanya. Itu adalah ungkapan yang biasa dinyatakan atau disenandungkan dalam nefes-nefes beksasi. Dari kata nafs dan nafas, nefes adalah senandung atau pendarasan. Uçler ini mengungkapkan kebersatuan ilahiyah. Sebagaimana salah satu makna sholat. Ini bentuk sholat yang saya maksud ya. Yang saya maksud di bagian pertama tadi. Yaitu berhubungan dengan transmisi yang disampaikan melalui seorang pembimbing. Yaitu mengingat transmisi melalui seorang pembimbing.
zikr. Nah, sholat di sini pengertiannya itu. Bahkan sebetulnya saat kita melakukan itu yang disebut sholat itu, kita bukan hanya sedang sholat yang selama ini kita pahami loh. Kan kita kan baca Quran kan. Di dalam sholat itu misalnya baca Al-Fatihah dan surah gitu kan. Yang biasanya kalau kita mah sholatnya pendek gitu kan. Nah, itu kan kita sedang berhubungan dengan transmisi gitu kan. Nah, itulah. Jadi kita melihat 3 hal itu di dalam kisah Muhammad Ali. Kita melihat Allah yang Esa, Allah Bir, Allah yang Maha Esa, artinya Muhammad dan Ali. Kita sudah belajar tadi kenapa itu transmisi dan transmitter itu terus-menerus dihadirkan. Kendati kita tetap dapat belajar sendiri dan diberi kemampuan untuk belajar dari ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Itu tidak salah. Untuk teks ini, The Beloved and I mensyarahkan bahwa kitab tersebut pada abad ini, yang tadi Sefer itu atau gulungan dalam Wahyu 5 adalah secara siklus tentu saja adalah Al-Quran. Kita sudah bahas itu kemarin. Dan Arnion pada masa itu, nah ini yang menarik. Pada masanya Nabi Muhammad memang diekspektasi adalah Muhammad. Namun kenapa kok singa Yehuda dan tunas Daud yang dimaksud tidaklah lain adalah Ali Murtaza, saudara angkat dan sepupunya Ahmad. Ali Murtaza atau Ali Asadullah itu kan artinya singa Tuhan ya. Beliau telah syuhada karena dibacok di masjid, dibunuh di masjid. Dengan itu beliau telah menggenapi nubuat. Dan dari otak beliau pula, segenap nubuatan ini dan isi kitab Al-Quran pun tersingkap. Kita lihat dari aspek historis dulu. Banyak sarjana sudah bilang bahwa nama Muhammad itu udah ada jauh sebelum nama Nabi Muhammad. Yes, oke. Spekulasi itu mungkin ada benarnya. Tradisi Daudiyah itu adalah mewariskan dan mewarisi transmisi terutama rahasia mengenai nama Muhammad dan Ali di dalam Mazmur, serta berbagai transmisi lain dalam Zabur. Dalam The Beloved and I misalnya ditransmisikan bahwa nama Muhammad dapat kita jumpai dalam berbagai teks, misalnya Kidung Agung 5:16. Dan berbagai teks dengan akar kata ha, mim, dal. Yang dapat berarti didambakan, dihasati, terpuji, diulu-ulukan, dan semacamnya. Oke. The Beloved and I menjawab spekulasi atau pandangan para sarjana itu, oke, mungkin benar ekspektasi kalian bahwa Muhammad adalah Arnion. Seperti ekspektasinya umat saat itu. Oke, entahlah iya itu Yesus atau Mesias yang lain. Ada yang bilang kan Muhammad di situ kan Nabi Isa ya. Ada sarjana bilang begitu. Tapi kenyataannya pada abad 7 Masehi yang muncul dalam pentas sejarah adalah Imam Ali ketika Umar ibn Khattab membebaskan Yerusalem dari Romawi setelah Romawi merebutnya kembali dari Persia. Syarahan The Beloved and I untuk Wahyu 6 dengan kronologi sejak 632 Masehi memberi petunjuk bahwa era sebelum 632 Masehi adalah era mitologi Al-Islam. Bahwa sejarah Al-Islam disampaikan secara dongeng dan pesan yang sangat subliminal. Apa yang kita ketahui dari hadis-hadis mengenai era sebelum 632 Masehi adalah kronik yang dikanonisasi oleh Abbasiyah. Dan dari berbagai dongeng, cerita rakyat, dan mitos yang beredar di Arabia.
Maka kita harus hati-hati melihatnya sebagai sejarah dalam pengertian keilmuan sejarah yang modern. Jadi maksudnya di dalam The Beloved NI itu ada tulis tiba-tiba di Wahyu 6 itu nanti ada tulisan 632 Masehi. Loh, kok nggak mulai dari 570 Masehi kan? Karena saya memahaminya itu sebelum era itu adalah era mitologi. Itu. Kemudian dia jadi kronik yang dikanonisasi. Nah, secara historis pun orang luar yang di luar komunitas Islam, kita nggak bicara sejarah Islam secara internal. Kita sebagai anak sejarah, saya harus menerima bahwa yang namanya sejarah modern itu harus ada catatan orang lain tentang kita. Persoalannya catatan orang luar kepada orang Islam, dia benar-benar baru ada nama Muhammad sebagai pembimbing itu setelah pada saat Umar ibn Khattab menaklukkan Yerusalem. Berarti kalau kita bersikap jujur dan fair dengan keilmuan modern, era sebelum 634 Masehi malah ya, itu adalah era mitologi. Jadi kita bukan mitologi di sini, bukan berarti nggak ada sama sekali, no, tapi kita tetap harus hati-hati melihatnya bahwa itu adalah pesan yang sangat subliminal. Ya. Oke? Ini tetap harus hati-hati maksudnya. Maka kemudian di samping itu dalam transmisi dalam Daudiyah yang sebagian besar sudah ditulis di dalam The Beloved NI, juga disebut bahwa Imam Ali adalah keturunan Nabi Daud dan berasal dari suku Yehuda. Oke. Kok mengklaim begitu? Nanti orang kan bertanya. Nah, kalau klaim ini bisa saya pertanggungjawabkan setidaknya secara historis, di sini historis menurut Alkitab ya. Sama. Diceritakan di dalam Mazmur 120, Nabi dan Raja Daud berada di perkemahan Kedar dalam pelariannya dari diburu Raja Saul. Nah, saat diburu Raja Saul itu dia berdiam di kemah Kedar. Raja Saul dia menyalahgunakan transmisi dan amanat yang diberikan kepadanya. Raja Daud melawan. Nggak mungkin saat di perkemahan itu dengan waktu yang lama pada masa lalu pasti melakukan pernikahan, dan pernikahan itu selalu bermaksud tidak hanya seksual tapi kesepakatan politik. Pasti akan menguntungkan Raja Daud. Itu jadi secara transmisi lisan kepada Daud dia disampaikan saat berada di perkemahan Kedar itulah mereka menikah, Daud dengan seorang putri Kedar. Kemudian bimbingan yang saya terima secara lisan bahwa istri Raja Daud itu adalah Hadid dan putranya adalah Noja. Semoga saya terbimbing dalam hal ini. Jadi Anda bisa periksa di dalam teks itu adalah nama Hadid dan Noja. Bahasa Arabnya Noha. Jadi dengan kata lain, Imam Ali pertama dia ada suksesor, penerus dari sanad Kedar, kemudian juga dari sanad Daud. Oke, itu Alkitabiah. Tapi gimana kalau kita lihat secara historis yang lain lagi? Oke. Kita tahu bahwa diaspora umat Israel ke wilayah yang sekarang disebut Arabia sampai Yaman dan Ethiopia itu sudah terjadi sejak masa eksil penjajahan Neo-Asyur dan Neo-Babylon. Jadi sudah ada beberapa gelombang diaspora atau migrasi mereka dalam berbagai masa penjajahan. Kalau kita lihat di cerita-cerita itu, kita kulik-kulik lagi kan, ternyata banyak istri dari elit Quraisy adalah perempuan Yahudi. Disebut Yahudi kenapa? Karena menurut saya, yang disebut Yahudi adalah mereka yang tidak menerima otoritas Yesus. Tapi dia tetap memelihara tradisi dari Yehuda. Yehuda itu maksudnya adalah suku Yehuda. Ini sama kayak kita nyebut Gayatri itu keturunan Tionghoa, Gayatri itu keturunan Arab, atau Gayatri keturunan India. Padahal Gayatri itu udah jadi generasi ketiga, keempat, ketujuh, gitu kan di Indonesia. Iya memang kakek saya
Memang ini beneran ya, kakek saya Tionghoa. Ada saudara saya, ada nenek saya, nenek buyut saya dari India datangnya. Ada yang juga dari Arab. Iya memang gitu kan. Itu sama dengan mereka saat itu. Kita lihat sama, misalnya istri Hasyim itu orang disebut orang Yahudi. Kemudian ibunya Imam Ali. Itu menarik. Dia punya saudari namanya Adia. Adia menikah dengan Bustana. Bustana itu adalah kapitannya komunitas Yahudi, Ros Jalut, di daerah Babilonia pada masa kekuasaan bangsa Arab. Dan ibunya Fatimah binti Asad itu sendiri dan ibunya Adia itu ada juga seorang putri Ros Galut di Baghdad, namanya Kafna, kan? Putri Kafna, bapaknya namanya Kafna, dia namanya Zafna. Nah, maka ada cerita Imam Ali itu dia lebih hormat kepada Bustana, padahal pada zaman Umar dia nggak begitu reken sama Bustana ini. Nah, dia kan nggak mungkin kalau orang Yahudi, nah, nggak mungkin kan kalau perempuan Yahudi bisa sembarangan menikah kok sama orang Arab, gitu kan? Berarti dia udah nggak Yahudi lagi dong, gitu kan? Jadi kita jangan menggunakan nalar saat ini untuk nalar saat itu. Yahudi yang saat ini mungkin yang dalam pemikiran kita hanya Askenazi, Hasidik, dan satu lagi apa tuh? Mizrahi kan misalnya. Intinya itu. Ini ada cerita, pokoknya ini nanti saya ceritakan, bisa diceritakan ya mengenai si Bustana ini punya keturunan, salah satunya dari Adia itu, dia anaknya keturunannya ada yang namanya Anan. Anan ini salah satu pendiri dari Karaite yang terkenal di Yahudi, mazhab Karaite. Dan konon Anan ini pernah satu penjara dengan Abu Hanafi. Nama Abu Hanafi itu adalah bapak dari mazhab Hanafi. Mereka berdua itu tahanan politik Abbasiyah saat itu. Ya, itu ceritanya. Jadi saya sudah mencoba untuk membuktikan secara historis Alkitabiah dan dengan melihat kisah-kisah di dalam kisah-kisah lisan yang dihadiskan itu. Oke. Jadi saya tidak sebut tadi mitologi itu bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi tetap bisa dilihat. Itu ada metodenya di dalam saat saya belajar dulu ilmu sejarah. Nah, jadi kita lihat unsur tadi Allah bin Muhammad Ali. Kita memahami bahwa Muhammad adalah kesatuan dari para mursyid yang dalam wahyu disimbolkan sebagai 7 roh ilahi. Kita sholat, kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak perlu berpanjang-panjang nyebut tadi yang saya sebut tadi, itu kan tawasulnya panjang banget. Itu kalau Syiah lebih panjang lagi, mungkin kalau Sufi lebih panjang lagi, kalau kita sendiri gitu kan. Ini kan harus diperpendek gitu. Apalagi semakin diperpendek, cukup dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka semua mursyid sudah include dalamnya. Nah, kalau kita aplikasikan dari seorang filsuf bernama Jean Baudrillard, saya udah lama nggak bisa bahasa Prancis nih. Ini Jean, ya, Jean bilang ada 4 cara bagaimana suatu objek punya nilai. Pertama, Nabi Muhammad secara fungsional. Kalau kita lihat di abad 7 Masehi, dia memberi pengharapan di masa penjajahan Romawi dan Persia. Para transmitter menekankan Muhammad secara fungsional, terutama dalam transmisi Al-Quran. Ya. Dan kita saat ini berada dalam era kedua, daur kedua, era yang berkejiwaan Romawi. Nilai kedua adalah nilai tukar. Kalau benda itu mungkin secara ekonomi. Nah, tapi kalau di sini apa? Dalam wahyu kelima tadi kita lihat bahwa untuk meningkatkan dan mengungkapkan Muhammad yang sesungguhnya, dia harus menanggung diri atau salib sebagaimana Yesus. Dan Muhammad sebagai simbol. Muhammad tadi saya sampaikan adalah simbol transmisi dan transmitter. Jadi salawatnya cukup kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak perlu nyebut semua nama Nabi. Kemudian kalau kita sebut salawat Ibrahim pun sama. Nah,
gitu kan? Jadi kita harus paham ya, maka kenapa banyak muslim itu terganggu kalau Nabi Muhammad dihina. Karena kita ikut juga di dalamnya. Jadi bukan hanya karena Nabi Muhammadnya. Saya tidak tahu konsepnya di agama lain, apakah kita ikut di dalam itu. Masalah kita juga ikut di dalam situ. Semuanya ikut di dalam situ. Kemanusiaan ikut di situ. Contohnya gini, kalau yang namanya simbol, itu contohnya cincin. Ya, siapa sih yang punya istri atau suami pakai cincin? Kan tetap aja kalau ada yang kehilangan, itu dianggap sebagai petanda buruk kan? Atau marahlah istri kita atau suami kita kalau cincinnya hilang. Ya. Itu saya punya pengalaman seperti itu kan. Pasti marah, pasti kesel atau bingung, wah itu kan tandanya buruk gitu kan. Itulah simbol. Nggak sadar kita pasti ada seperti itu, simbol seperti itu. Dan Muhammad secara tanda. Siapapun yang melihatnya secara tanda, ya sungguh-sungguh meneladaninya, dia akan membawa nilai-nilai yang ditransmisikan Muhammad, termasuk sanggup menjalani diri sebagaimana Yesus. Jadi, kalau saya sudah menyampaikan hal ini, berarti saya harus siap untuk hidup menderita karena ini, gitu. Atau hidup bersusah payah menyampaikan ini. Itu adalah tanda. Nah, secara historis kita lihat 4 value making itu udah berhasil digenapi oleh Imam Ali dan para suksesornya, terutama sebelum era kegaiban hingga Imam Ali menurut The Beloved and I disebut Arion, dan begitu juga para suksesornya. Mereka sudah menjadi martir. Kita melihat tanpa Imam Ali, Muhammad tidak dilanjutkan. Tidaknya seperti itu klien kita. Ini jadi kayak Syiah gitu ya. Tapi ini dalam mata rantai seluruh transmitter sufi pun Imam Ali adalah mata rantainya. Jadi saya ingin mengatakan secara transmisional mata rantai selain Imam Ali biasanya dianggap sebagai neo-sufi. Oke, itu saya melihatnya seperti itu. Jadi lihat dulu silsilah tarekatnya. Oh, kalau nggak ada Imam Ali di pucuknya sebelum Nabi Muhammad, itu neo-sufi gitu. Jika Muhammad ada simbol transmisi dan transmitter, maka Ali adalah simbol keberlanjutan transmisi dan transmitter. Sustainability, istilahnya keren sekarang. Keberlanjutan menunjukkan bahwa ia tidak berhenti sampai di situ, melainkan terus berlangsung sampai sekarang. Buktinya masih banyak tarekat sufi sampai sekarang. Ya, tidak hanya Daudiyah, yang besar-besar kan banyak sekali tarekat sufi. Nah, Yesus menyampaikan nubuat ini kepada Yohanes supaya murid dan muhib di 7 TK itu kan kemarin, Smyrna, Efesus dan lain-lain itu, dia tetap ingin waspada saat terima sanad. Bahwa nanti akan bermula babakan demi babakan era kesesatan di Anatolia. Yang kemudian secara khusus sampai 1 abad, sebetulnya saya lihat semakin intensif transmisi Al-Quran itu sampai akhirnya dimapankan pada abad 7 Masehi. Ini adalah abad ketika nanti era kesesatan kembali dengan gerakan yang lebih cepat dan mengerikan karena transmisi Al-Quran ini mulai disingkapkan. Sehingga nubuat padanya pun dengan segera tersingkap pula. 7 macam nubuat. Ya. Jadi kan tadi disebut dalam gulungan itu ada 7 segel, 7 macam nubuat. Kita akan mendalami 7 macam nubuat itu pada sohbet yang mendatang. Antara lain mengenai ketika Al-Islam menjadi identitas politik. Kemudian yang kedua, bagaimana Al-Quran dimapankan. Juga kemudian efek dari kanonisasi Al-Quran, kanonisasi tadi mitologi Muhammad yang dikanonisasi dalam hadis-hadis, dan efek dari kanonisasi Al-Islam. Ini beda lagi. Kalau tadi itu tentang Al-Islam menjadi identitas politik, ini udah kanonisasinya agama Islam. Ya, kanonisasi itu kan artinya dihukumkan. Kalau nggak seperti ini, salah. Ya, itu kanonisasi ya. Nah, itu kita akan bahas pada sohbat-sohbat mendatang. Tapi
sebagai penutup untuk poin ketiga, saya akan bahas satu pokok bagian dalam dari 7 macam nubuat itu yang akan menjadi pokok ketiga. Tapi sebelum ke situ mungkin kita akan ada softbat, ada yang mau bertanya dulu, siapa tahu ada yang bingung. Sebelum kita membahas segel yang ke-6, salah satu aspek dari segel yang ke-6. Ya, silahkan, monggo siapa yang mau bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya, bisa membuka mic langsung. Ya, selamat malam. Saya mau tanya, Eko. Iya. Ya, Mbak. Sehat, Ini- Mbak? Ya, sehat. Selamat malam semuanya. Ya, ini saya tanya. Pengertian itu pemahaman saya tentang Muhammad adalah sosok. Ya, sekarang tahu kalau sosok Ahmad itu yang di superioritaskan sama yang mayoritas gitu. Nah, sekarang tahu bahwa Muhammad itu adalah gelar. Jadi kalau kita ingin selawat, itu berarti kita sudah nyelawati semua para mursyid terdahulu sampai Nabi Adam gitu ya Seko? Iya, yang terdahulu sekali sampai sekarang. Insya Allah siapapun musyidnya, bukan hanya saya, musyid siapapun, di sufi manapun, gitu kan, di syiah manapun, di sunni manapun, sebetulnya ikut dengan saat kita bersolawat itu. Tapi yang umum yang saya tahu itu ya di sini ya, itu kalau masalah Muhammad itu ditujukan hanya untuk satu sosok saja gitu loh. Nah, itu yang selama ini sampai sekarang pun di wilayah saya kan begitu. Hanya yaitu yang ditujukan cuma kepada Ahmad gitu, itu aja gitu kan. Tapi sekarang saya tahu setelah mengikuti Daudia baru tahu kalau gelar para mursyid yang terdahulu, bahkan berapa yang ada yang mendapatkan gelar Muhammad, saya baru tahunya itu di Daudia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Yusak. Dan saya mohon maaf kepada Mbak Yusak atau Mbak Rita, itu saya sebetulnya sudah menyiapkan ijazah untuk memberikan silsilah, tapi saya belum sempat kirim secara email. Nanti saya usahakan kalau ada waktu, karena memang saya tuh orang yang tidak begitu suka email kalau nggak penting banget. Okay, I see there is someone from Albania. I would like to say hi, salam. Actually, I also invite from Albania and America, but maybe he forget the time. Oke, ada lagi yang bertanya? Mungkin satu lagi pertanyaan. Salam buat yang lain. Itu ada Yoi, itu siapa ya? Yoi itu siapa? Yang dari Albania toh? Oh, ya. Langsung diganti namanya. Iya, diganti saja. Oke, sip. Ya, nanti sampaikan aja kepada beliau namanya diganti. Selamat malam Mbak Gayatri. Oke, Mas Adi. Selamat malam. Saya Andre di Solo. Mbak Gayatri, tentang masalah yang sampradaya parampara itu kalau dihubungkan dengan kepercayaan lokal dari masyarakat di Indonesia, misalnya seperti Sunda Wiwitan atau Kejawen atau Kaharingan Daya atau katakanlah yang di luar Konghucu dan lain sebagainya, itu benang merahnya di mana kira-kira Mbak Gayatri? Nyambungnya di mana? Karena saya baca tadi ini cantik, bagus sekali. Ada tulisan, even though we can still learn on our own and are given the ability to learn from God versus in the universe. Ya. Gimana Mbak Gayatri? Terima kasih. Itu tadi yang bertanya siapa? Andre, Andre Solo. Oh, Mas Andre. Makanya saya tadi kok kayaknya Mas Adi tapi Mas Andre. Selamanya. Mas Andre. Gak apa-apa Mbak Gayatri, ya salam. Saya belum tanya Mbak. Masih menyimak.
Oke. Betul sekali Mas Andre. Itu kan tadi pembahasan lanjutan dari minggu yang lalu dari Mbak Esa. Iya. Kalau kita lihat sampradaya dan parampara, di India itu contohnya adalah kita pergi ke seorang sadhu, dan kita belajar terima silsilah dari mereka. Saya nggak tahu silsilahnya mereka siapa ya, mereka punya silsilah. Atau kita ke biku yang benar-benar belajar secara sampradaya ada. Tapi saya juga nggak tahu gitu kan. Di Indonesia, karena itu masyarakatnya masyarakat lisan, kemungkinan besar yang masih memelihara itu adalah masyarakat seperti Lebak Kanekes atau mungkin Samin, saya nggak tahu ya, mungkin Samin. Intinya adalah modelnya seperti syaman yang sangat kecil. Kemudian kita tahu, oh itu dari leluhur saya ini. Nah, kebanyakan dari kita kan udah nggak tahu sampai tahap berapa leluhur kita kan, karena apa? Karena kita udah tinggal di kota atau di desa yang sudah terkotakan. Walaupun kita tinggal di desa, tapi desanya udah kayak kota. Jadi kita udah nggak tahu leluhur kita kayak apa. Tapi kalau kita di Lebak Kanekes misalnya, sepengetahuan saya pasti mereka tahu siapa uyut mereka yang di atas. Itulah sampradaya dan parampara model masyarakat lokal. Dimanapun, bukan hanya di Indonesia, bahkan di India, American Indian atau di Afrika seperti itu. Betul. Seperti contohnya kalau di Kejawen saya ada suku leluhur juga kepada simbah saya sampai ke atas semuanya, seperti itu Mbak Gayatri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya ingin sampaikan salam. Salam again. Thank you for your comments, Yoi, or from Kirana who joined us today. Untuk Asmi, ya nanti saya berikan ini kalau sudah selesai saya akan bagikan kepada semua catatan dari Semah untuk Injil Wahyu. Nanti silakan berikan email kepada saya, alamat email. Bisa saya berikan. Atau kalau ada yang mau langsung sekarang juga minta Microsoft PowerPoint-nya, saya bisa kasih. Ya, begitu mungkin, Abe. Oke, kita lanjut ya ke ketiga ya. Oke, yang ketiga adalah, mungkin bisa langsung ditukar lagi screen sharing, 3. Yang ketiga itu adalah kita membahas tentang salah satu aspek dari segel ke-6. Judulnya adalah, poin ketiga saya adalah tentang Arba'in, karena kita hari ini sedang memperingati Arba'in. Oke, saya terjemahkan dari teks Arba'in itu yang dari teks 12 hingga berapa ini? 17. Oke. Kulihat Arnyon itu membuka meterai ke-6. Hatta sungguh terjadilah celaka bilur jahanam. Gempa bumi dahsyat. Matahari pun menghitam, bak karung rambut menisbatkan nama yang disulam. Dan rembulan pun seluruhnya memerah bagai darah. Dan bintang-bintang angkasa berjatuhan dalam bah memenuhi bumi, umpama pohon ara merontokkan buah-buah yang masih mentah kala digoncangkan angin dahsyat kencang. Lalu langit menyusut bagai server yang digulung dalam dingin mengkerut. Dan tiap gunung, tiap pulau tergeser dari tempatnya. Sementara dan raja-raja di bumi, para pembesar, orang kaya, para pemerintah, dan lagi-lagi orang berkuasa, tiap hamba sahaya dan orang-orang merdeka menyembunyikan diri mereka ke dalam gua-gua dan celah bebatuan gunung untuk bersembunyi. Kata mereka pada gunung-gunung dan bebatuan itu, robohlah menimpa kami, janganlah menahan tak runtuh, tapi sembunyikanlah kami dari wajah yang menggegarkan karamullah wajha yang duduk di singgasananya itu. Dan sembunyikanlah kami dari murka Arnion sekalian. Sebab sudah tiba hari agung murka Tuhan.
selama milenial. Siapa yang dapat bertahan? Nah, salah satu aspek dari nubuat ini kita bisa lihat terwujud dalam tradisi syuro dan arba'in. Pertama, dari segi berbagai adat dan ritual, syuro dan arba'in itu merefleksikan, terutama ekspresi dari ayat ke-6, ya kan? Ayat ke-6 tadi apa? Kata mereka ke Gunung Ganang itu, robohlah timpa kami, jangan menahan tak runtuh, tapi sembunyikan wajah kami dari yang menggegarkan. Karamullah wajah. Kita kan bisa menyebut Imam Ali, Sayyidina Ali sebagai karamullah wajah. Kan wajah Allah kan, di situ kan ada tadi teks ke-6 itu tadi. Menarik ya. Kemudian kedua, meski berbagai penguasa berusaha mengubur dan melarang tradisi syuro dan arba'in, kegiatan keduanya itu tetap muncul lagi, tetap selalu berusaha dihidupkan. Aneh ini. Kan? Misalnya arba'in itu adalah peringatan hari ke-40 setelah 10 Muharram. Sedangkan syuro itu adalah memperingati tradisi syuro yang terjadi pada 10 Oktober 600 Masehi Yulian, bukan Gregorian, Yulian, bersamaan dengan 10 Tisre 4441 AM, Anno Mundi. Nah, karena peristiwa Karbala, peringatan bulan ke-7 yang biasa dirayakan oleh umat Israel atau Palestina, saya Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot itu kan, kemudian diperingati selama 40 hari secara khusus oleh para muhib dan murid al-Islam. Tradisi syuro yang merupakan tradisi berkabung biasa disebut sebagai azadari. Ini saya menggunakan konverter, jadi saya tidak pakai hitung-hitungan sendiri, sudah ada aplikasi yang saya bisa mengetahui bulan itu jatuh pada kapan. Jadi yang kita peringati hari ini adalah Muharram dan Safar menurut kalender Hijriah. Tapi kalau yang aslinya itu adalah Tisre pada masa itu, ketika waktu aktual tragedi Syuro. Nah, sebagian tradisi syuro seperti puasa, pantang, yang ada di orang Jawa ya, itu sebetulnya ada di dalam Alkitab. Itu nanti saya akan bahas. Mazmur 135 hingga 145 memberi petunjuk tentang ritual ini selama tradisi bulan ke-7. Kalau saudara-saudari perhatikan, saya menggunakan nama-nama bulan dan lain sebagainya itu, ya saya mengklaim saya insya Allah dibimbing oleh Nabi Khidir atau Nabi Idris ketika saya menginovasi kalender dengan nama-nama baru. Yang saya inovasi itu cuma nama dan pemaknaannya supaya tetap vernakular, tetap Indonesia gitu kan. Tentu saja pakai bahasa Jawa ya. Karena itu saya lebih dekat dengan Jawa daripada bahasa suku lain. Itu yang saya gunakan. Tetapi saya cuma inovasi itu aja. Inovasi yang lain itu bukan inovasi. Saya udah ada kalender Enoch itu. Anno Mundi itu sudah ada. Jadi saya tidak perlu pusing lagi gitu kan. Nah, kembali ke tadi, itu ada setidaknya 10 ciri khas dari tradisi syuro. Nah, kita akan lihat 10 itu ya. Ini umumnya akarnya dapat dijumpai dalam tradisi Nabi Yesaya dan Yeremia. Kok mereka? Karena dua nabi itu menyaksikan penaklukan Neo-Asyur ke Israel Utara. Itu Nabi Yesaya. Kalau Nabi Yesaya itu makanya muncul zaman yang namanya 10 suku Israel yang hilang. Itu karena akibat dari dijajah oleh Neo-Asyur. Israel Utara, Samaria. Kalau Nabi Yeremia itu menyaksikan jatuhnya negara Yehuda ke dalam kekaisaran Babilonia. Sehingga terjadilah era eksil Babilonia. Oke. Pertama, ini kita singkat aja ya. Pertama itu
tahu ya, Latmia atau Maktam. Maktam itu seperti tadi, kita semua tadi pas SMA itu sebetulnya kita juga sedang melakukan maktam. Tapi juga bisa secara spesifik, maksudnya adalah puisi-puisi yang dipersembahkan untuk menakfaksirasi surah. Terutama syuhada Imam Al-Husain. Tadi saya membacakannya pada Mazmur 58. Sorry, it's not Mazmur 56, but Mazmur 58 ya, Psalm 58. Tipe di situ ya. Ya, jadi Mazmur ini biasanya sangat sentimental. Itu banyak maktam di dalam The Beloved and I sebetulnya tentang Imam Husain dan juga para imam lainnya. Kedua, makta. Makta itu adalah narasi tentang tragedi Syuro. Walaupun itu narasi baru tentang Imam Husain, tapi tradisi makta itu sudah ada ketika masa Yeremia. Contoh ketika Yeremia meratapi dan mengenang kematian Raja Yosia saat melawan Mesir di tepi sungai Efrat di tempat bernama Megiddo. Megiddo itu kalau dipermainkan katanya menjadi Armageddon. Menarik kan permainan kata ini gitu kan. Kemudian, jadi saya ingin berasumsi bahwa Megiddo itu mungkin adalah Armageddon Jasmania yang berlangsung di tepi sungai Efrat. Ya bisa jadi seperti itu. Permainan kata yang digunakan oleh Carl Smith. Namanya orang sastra seperti itu biasanya, playing the words gitu kan. Ketiga itu menepuk dada saat maktam. Itu juga tradisi ada di dalam Yesaya dan Yeremia. Kemudian keempat, meratap dan menangis. Ini ada di dalam Yeremia 8 hingga 9. Bahkan Nabi Yeremia minta para murid itu sengaja panggil perempuan untuk ngajarin itu. Bahkan antropolog dan sejarawan bilang itu tradisi yang udah lama ada di Babilonia. Iya memang nggak apa-apa. Apa masalahnya dengan itu? Bagaimana kok tradisi itu digunakan untuk sesuatu yang lebih baik? Itu kemudian digunakan untuk meratapi dan menapaktilasi. Jadi di sini Nabi Yeremia pun udah mengajarkan untuk vernakularisasi itu supaya rakyat paham, gitu kan. Kelima itu mengibarkan panji. Kalau lihat dari meme saya itu kenapa saya ada panjinya? Ya karena itu panji ini kalau di dalam bahasa Arabnya namanya alam. Kita lihat panji-panji umbul-umbul gitu kan. Itu juga ada di Yesaya dan Yeremia. Kemudian rauda. Ini rauda ini menarik. Memang rauda ini saya tidak temukan ya di dalam Alkitab, tapi gini. Ternyata tradisi ini berakar dari terbitnya kitab Rauda Syuhada karya Husain Wasis Kashifi, seorang sufi bermadzhab Hanafi Maturidi pada abad ke-15. Yang merupakan tradisi akhirnya menjadi ritual berkabung bersama-sama. Jadi rauda atau ritual yang orang-orang yang kata itu Syiah, yang mulai orang Sunni ternyata, bukan orang Syiah. Jangan unik ini kan. Terus yang ketujuh, yang disebut dengan takziah. Kita sekarang nyebutnya takziah itu adalah bertakziah, ngayat gitu kan. Kalau di sini takziah itu artinya kegiatan teatrikal untuk mementaskan kembali tragedi Syuro. Kedelapan, nakel gadan. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak tabuik gitu kan, di Pariaman dan tabu. Kesembilan ini yang mungkin menjadi fitnah kepada orang Syiah, takbir. Sudah diharamkan oleh banyak ulama. Tapi sebetulnya yang menarik, orang bilang ada yang saya baca itu, takbir itu katanya dari orang-orang Kizilbas. Wah, saya baca itu langsung waktu dulu saya baca, loh Kizilbas itu kan termasuk daripada salah satu suku Alewi gitu kan. Yang kemudian mereka ikut bersumbang sih akan berdirinya dinasti Safawiyah. Gara-gara dinasti Safawiyah inilah orang Iran katanya jadi Syiah gitu kan, kalau dalam sejarah begitu. Nah, dalam The Beloved and I, takbir itu juga merupakan ritual kuno Babilonia. Nabi Elia menentang ritual ini karena dilakukan oleh para pemuja Baal. Harus dipahami di sini pemuja Baal itu
Bukan berarti kita melarang orang memuja patung-patung seperti kita melarang orang Hindu di Bali, bukan seperti itu. Maksudnya ada pemuja Baal di sini adalah karena sifatnya tadi memperbudak dan diperbudak gitu kan. Tapi di Yeremia 4:1 dikatakan sejumlah orang melakukan takbir di bait Allah. Kalau cerita itu, akhirnya mereka mengadopsi ritual kuno Babilonia itu karena saking sedihnya dengan peristiwa yang dialami oleh Bani Israel saat itu, mereka juga melakukan takbir. Jadi jangan heran kalau masih ada orang di Irak, kemudian dibawa ke Pakistan, ya kan, terutama orang Pakistan juga melakukan gitu kan. Tentu kalau di Indonesia nggak masuk akal ya takbir itu, tapi untuk orang sana mungkin masuk akal, oke? Mungkin seperti itu. Yang ke-10 adalah ziarah arba'in, yang sering saya posting beberapa hari terakhir. Itu jalan selama dari Najaf ke Karbala. Biasanya itu menuju hari ke-40. Ada mawakib di situ. Menarik, tradisi ini dilakukan oleh Yesus. Kita lihat pada teks Matius 14 atau Markus misalnya. Ketika Nabi Yahya gurunya meninggal, Yohanes meninggal, dia bersiarah pas sampai di satu tempat namanya Betsaida. Cerita ada 5.000 orang mengutip ikut beliau. Tadinya murid-murid nggak mau kasih makan, tapi kata Yesus kasih makan dong mereka. Lalu dikasih makan dengan 2 ikan dan 5 roti. Barangkali ikannya tuh segede paus mungkin. Mungkin kalau kita secara terus memahami. Rotinya mungkin segede gabah, kan ada roti gede banget gitu kan. Ya mungkin. Pokoknya kalau kita letterless bisa seperti itu, tapi kalau kita nggak letterless ya nggak apa-apa gitu kan. Sisanya dikumpulkan dalam 12 bakul atau keranjang. Nah, salah satu dari 12 petugas Semah tadi kalau kita baca adalah Seraksi, yang dia merepresentasikan Jabir ibn Abdullah. Tugasnya menyalakan pelita sebelum Semah dimulai dan memadamkannya setelah selesai. Tadi dilakukan oleh saudara Herman dengan baik. Jabir adalah orang pertama yang ziarah sama muridnya. Jadi konon karena dia udah tua, jadi dia nggak diizinkan ikut dalam rombongan Imam Husain ke Karbala, ke Kufah. Nah, pas dia dengar Imam Husain meninggal di Karbala, dia langsung putuskan untuk berjalan menziarahi sama muridnya itu. Ya, kemudian menjadi satu tradisi. Nah, sang murid yang namanya Atiyah itu, dia meneruskan karakter subversif gurunya terhadap Umayyah. Sehingga dia pernah dipanggil oleh si Gubernur Al-Hajjaj dan diperintahkan untuk mengutuk Imam Ali. Jabir adalah periwayat banyak hadis terkenal. Misalnya tentang surga bernama Tasnim. Kalau kita baca matan dari hadis itu akan mengingatkan kita pada Injil Wahyu yang nanti akan kita bahas pada bagian akhir. Itu masih Wahyu 20 atau 22. Nah, yang menarik saya coba cari tahu kenapa kok Jabir itu tugasnya di dalam TK kita itu menyalakan lilin. Nah, tapi sebelum itu kita lihat tadi, tradisi Arba'in ini kan terjadi setelah 10 Muharram. Kalau kita paralelkan ke seluruh tradisi Suro dan Arba'in itu seperti Paskah ke Safar. 50 hari dari 1 Muharram hingga 20 Safar. Atau kalau dari 2 Muharram berarti 49 hari. Ya. Dan tugasnya Jabir itu mengingatkan saya pada Mazmur 119. Yang bunyinya adalah Nun, cahaya sabdamu menerangi jalanku. Langkahku mengikuti jalan menuju hari terang itu. Maksudnya apa? Hari terang itu adalah sabda yang bercahaya itu. Nun adalah salah satu huruf dalam bahasa Semit, kan? Mazmur ini 119 dia menggunakan inisial-inisial. Beberapa teks itu menggunakan inisial, misalnya alif, kemudian ba, zain dan seterusnya. Ini dia menggunakan kata nun.
berarti dia menggunakan nun untuk memulai transmisi mengenai bagaimana kita sepatutnya menyimak transmisinya sebagai cahaya yang dengannya kita melangkah dalam tarekat. Kata nun itu bisa muncul misalnya kata-kata nafs, nafas, itu baca sendiri ya. Coba itu ada bisa baca kan? Nafsi, nur, na'amah, nikmat. Kita memahami nikmat itu sekarang enak gitu. Padahal nikmat itu artinya blessings from God. Nazoro, nahas, banyak sekali yang sangat berkaitan dengan sabda, kitab suci, transmisi, gitu kan? Bahkan kayak nazal itu kan artinya adalah seruling, gitu kan? Biasanya kan kalau orang sufi itu kalau suka berseluring gitu kan. Nah, itu dari kisah Nabi Musa nazal itu. Diceritakan dalam kisah-kisah mengenai Karbala ketika Imam Hussein sampai di situ. Karbala adalah suatu daerah yang tidak jauh darinya ada pemukiman yang disebut sebagai Nainawa, artinya gurun. Kata Karbala itu dapat diartikan sebagai mendekati Allah. Kurban, Karb, Elia, Ella. Itu kata Semit. Nah, dan Nainawa adalah pemukiman orang Asyur. Karena mungkin di situ dulu adalah orang-orang Asyur yang lari ketika kota itu hancur. Nainawa itu tadinya adalah ibu kota Asyur yang ada di sana, di Tigris. Nineveh, kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita lihat kita sudah mau selesai ya, ada beberapa simbolisme yang tadi. Jadi saya jelasin ya. Pertama, The Beloved and I bilang ada bilur atau bisul. Itu karena adanya pembantaian kepada Ocak Muslim. Kita merasa sakit masih sampai sekarang kalau paham kisah itu akan terasa sakit. Kedua, kalau kita lihat Suro dan Arba'in, kita melihat warna hitam. Terus dia sebut tadi nama yang disulam. Maksudnya ada Umayyah mensabotase nama al-Islam dengan membantai Ocak Imam Hussein, ya kan? Ketika Yazid melawan Imam Hussein, dia bawa pagi Islam juga loh. Gitu. Ketiga, matahari ada lambang rahmat dan cahaya ilahi. Sedangkan bulan adalah lambang historisisme dengan para transmitter menghadirkan cahaya ilahi melalui transmisi mereka. Termasuk suri tauladan mereka. Jadi bukan hanya sabda, tapi juga suri tauladan mereka. Bintang-bintang itu adalah para khalifah atau para suksesor. Jadi jangan dipahami khalifahnya mereka. Tapi khalifahnya itu adalah kita semua saat ini. Suksesor. Saya sudah menyampaikan transmisi ini kepada Anda semua, berarti Anda semua sebetulnya telah menjadi khalifah. Nah, secara spesifik lagi ada yang menyampaikan juga transmisi dari beliau. Kemudian yang kelima adalah pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang tetap hijau pada musim dingin. Dipakai sebagai simbol pohon hayat. Dulu kemarin itu the first time we talk about banana as a tree of life. Now is a fig tree. Jadi digunakan sebagai pohon hayat. Di dalam kitab Enoch ada simbol 14 pohon yang selalu hijau. Juga 5 pohon hayat dalam Injil Koptik. 14 adalah 2 kali regenerasi atau 2 kali 7 roh ilahi. Jadi kita ingat ada 14 maksum. 5 adalah kesempurnaan, perlindungan, dan pemulihan. 10 dekalog berarti 2 kali kesempurnaan. Oke? Dekalog is twice of the perfection. 5 of perfection. Seperti halnya tangan Miriam, Hamzah, atau tangan Fatimah. Itu akan mengingatkan kita pada ahlul kisah. Langit adalah lambang tempat bernaung, yaitu Ocak, ya kan? Rumah kita, bait kita. Karena dibantai untuk sementara waktu, para abda, para mursyid, para murid dengan TK-TK-nya itu pindah-pindah diaspora, dan mereka bergejolak terus. Setiap kali ada pembantaian, setiap kali ada
kekerasan, mereka bergejolak. Yang ketujuh, kita lihat dari masa ke masa, banyak penguasa, elit, pemuka agama, dan orang yang ngeri, khawatir melihat murid Muhib dan Abdal al-Husain. Kita lihat takfiri terhadap Syiah sangat kuat. Itu yang pertama. Kemudian Sufi juga ditakfirikan, kan? Sufi sesat, kafir. Terus rezim ke rezim itu melarang Al-Ba'in, melarang peringatan suro. Sesat itu peringatan suro. Kita juga udah lupa nih yang di Jawa kan, apa itu maknanya suro. Padahal suro itu maknanya adalah memperingati itu. Supaya kita nggak lupa. Kitoh kita gitu kan. Terus kita juga dipersulit ibadahnya. Nggak cuma Syiah kan, Sufi gitu juga kan, yang punya mata rantai kepada Imam Ali, pokoknya dipersulit. Belum lagi itu persekusi dan genosida. Misalnya orang-orang apa itu orang-orang namanya itu ya, yang di Pamir atau yang di Afghanistan itu saya lupa nama sukunya, Hazara, suku Hazara itu di genosida. Ya, itu tujuh contoh. Nah, tadi ya di Shema tadi kita membaca teks dari Al-Quran 24. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan baca ya di Enoch 3 ayat apa? Enoch 3 ayat 1. Anda bisa baca di situ ada kata tentang 14. Di sini saya hanya ingin mencontohkan. Ya. Oke? Bisa dibaca tentang Enoch 3. Jadi simbol ini kemudian bisa kemudian digunakan lagi, dimaknai lagi, kan betul bahwa 14 maksum itu tetap hidup sampai sekarang. Yang selanjutnya mungkin next slide, Injil Koptik 19, Koptik Thomas. Ya. Rahayu bagi yang hadir mewujud sebelum dirinya hadir mewujud. Jadi kalau kalian menjadi muridku, muntasibku, dengarkan ucapanku. Ya kan? Taslim tasih ini akan menjamu kalian dalam kumpulan mereka itu. Saya menerjemahkan batu di situ sebagai taslim tasih. Kenapa? Karena nama Bektas artinya adalah batu yang kokoh. Because Bektas means stones, that's why I translate it into the word taslim tasih. Yang kita lihat juga baik sebagai peziarah secara umum maupun sebagai pengikut Bektas Wali, kita sudah melihat di Karbala secara harafiah para peziarah yang tentunya juga ada murid Yesus itu, dia tetap menghidupkan tradisi Yesus. Mereka menjamu sesama peziarah dalam mawakib. Coba kita lihat di teks akhir sebelum itu ada penutup ya. Nah, itu tadi kita sudah dibacakan oleh Saudara Herman tentang Ibrahim 24 yang merefleksikan atau mensyarahkan ajaran Yesus di dalam Injil Koptik Thomas ayat 19. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Dan ini sudah agak malam karena memang agak telat. Karena ini spesial ya Arba'in, jadi mungkin agak telat. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Silahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Tidak mastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Halo? Tes? Ya, terima kasih Mas Adi. Yes, thank you Ahmed for coming. Filenya udah saya kirim tadi semua. Oh ya, terima kasih. Yang naruh email di kolom komen. Oh, oke. Iya. Oke, terima kasih Asmi. Ada lagi yang mau tanya? Asmi mau tanya? Abe mau tanya? Atau sudah mau pada tidur? Andi? Apa kabar Andi? Kayaknya udah pada ngantuk ya? Atau kita tutup aja sekarang semuanya?
Sepakat ditutup? Enak nih Bebas saya sih. ngomong. Hah? Bebas, silakan. Oke, Agung mau nanya. Sonde. Oh, tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup saja ya. Sepertinya semuanya sudah capek. So thank you for the coming Syekh Ali Haidar to our Sohbet tonight and our Arba'in commemoration. Oke, mungkin kita tutup Sohbet dan Semah kita kali ini. Silahkan, bisa sudah diputar audionya. Agung? Oke, sebentar. Kurang kedengeran kayaknya ya. Ini sudah paling keras, mungkin beliaunya kurang ini. Nggak dengar, kayaknya ada masalah. Ada perlu. Ya udah, kita tutup pakai cara biasa kali ya. Kalau tidak itu kita tutup dengan cara buka lagi yang tadi aja. Oke. Bentar Ternyata ya. tidak kedengaran. Oke, karena kita memiliki masalah teknis, maka saya menutup acara kita pada malam ini dengan doa yang diajarkan oleh Imam Ali Al-Sajjad. Saat saya membacakan doa ini, siapapun yang memiliki masalah, harapan, kegelisahan, dan penyakit, mari kita bacakan dalam hati kita segala keluh kesah dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membaca doanya di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah, jika aku tidak memohon padamu, yang kemudian memberiku, kepada siapa lagi aku harus memohon? Yang Engkau yang akan memberikan kepadaku. I beg your grace with all my heart. Be merciful to me on part of your word. I have thought on my ways and turned my feet in your law's ways. Gusti Allah, jika aku tidak berdoa kepadamu, yang kemudian Engkaulah yang mengijabah doaku. Kepada siapa lagi aku harus berdoa, yang kemudian Engkaulah yang memperkenankan doaku. Whom do I have in heaven but you? None upon earth I wish but you. But it's God for me to come near to Elohim. I set my gear to trust in the Lord Yahuwah, so I may proclaim all your acts on high. Gusti Allah, jika aku tidak merendahkan diri padamu, yang kemudian Engkaulah yang menyayangiku, kepada siapa lagi aku harus merendahkan diriku, yang kemudian menyayangiku? Who remember us in our lowly estate, for his mercy endures forever and late. Who gives indeed his nourishment to all flesh, for his mercy endures forever and fresh. Gusti Allah, sebagaimana Engkau telah membelah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam, dan Engkau selamatkan ia, aku mohon padamu, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Selamatkanlah aku, kami semua dari apa yang kami takutkan, dan bahagiakan kami dengan kebahagiaan yang segera,
dan tidak tertunda-tunda. Dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. To him who divided the Red Sea in two, for his mercy endures forever. He is Yahweh, but overthrew Pharaoh's army in Red Sea, for his mercy forever, eternally. Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana ujian. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Terima kasih semua untuk yang sudah hadir. Kita ketemu pada minggu depan. Saya tidak tahu hari Sabtu atau hari Jumat ya. Kita belum tahu. Tapi pembahasannya adalah tentang Terima kasih Injil banyak. 6 dan 7. Ya. Oke. Ini Terima siapa? kasih Mbak Adi ya? Gayatri. Oke, Iya. terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak, Mbak. Terima Oke. kasih Mbak Gayatri. Terima Sehat kasih semua. semuanya. Asmi. Terima kasih Bu Selamat Gayatri. malam. Oh ya maaf, Abe aku baru lihat puisinya. Matur nuwun, terima kasih. Keren. Sekali luar biasa. Oke, itu saya itu dulu. Jangan tutup dulu apa? Saya foto dulu itu puisinya. Atau dikirim ke saya Abe puisinya ya. Kirim ya, saya kirim ya. Puisinya dikirim ke HP-ku. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Thank you, Mbak. Terima kasih. Mas Andre. Matur Thank nuwun. you. Terima kasih Mbak Gayatri. Matur nuwun. Ahmad, thank you very much for coming. Thank you, Syekh Ali Haidar for coming. Thank you. Terima kasih, Mbak Isak. Oh, Sun. ya, Assalamualaikum. sun. Itu siapa yang teriak? Terima kasih Herman semuanya. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Udah? Amin. Amin, semoga Ibu juga. Iya, ntar dikirim semuanya ke emailnya. Kalau nggak kirim alamat email ke AB, ke Agung. Jangan ke saya. Ya. Siap Bu. Oke. Hai Mas. Sip. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu. Oke, saya akhiri. 3, 2, 1. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat hari Sabat.